Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrat Nabila dari kelas 3A Ilmu Pemerintahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai gejala patologi birokrasi pemerintah desa dan pengaruhnya terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Dan simak videonya, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke permasalahan, kita harus tahu dulu nih, apa itu penyakit birokrasi? Nah, secara sederhana, patologi birokrasi adalah istilah menyebut penyakit yang menyakiti tubuh pemerintahan. Seperti halnya manusia, birokrasi juga bisa sakit. Penyakit ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu penyakit sistem. Nah, hal ini adalah penyakit yang menyerang aturan, prosedur, dan struktur organisasi. Contohnya, sistem yang berbelit-belit, aturan yang tumpang tindih, atau mekanisme kerja tidak jelas. Nah, akhirnya membuat kinerja pemerintah menjadi buruk dan tidak efisien. Nah, yang kedua ini adalah penyakit sumber daya manusia. Ini adalah penyakit yang menyerang sikap dan perilaku para pegawai atau aparat pemerintahan sendiri. Nah, contohnya perilaku korup, arogan, tidak peduli sama masyarakat, dan suka menerima sogokan dan kurangnya disiplin. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahannya. Permasalahan ini terjadi di desa-desa Kecamatan Wonosari. Penelitian ini menemukan bahwa di desa-desa di Kecamatan Wonosari, kedua penyakit itu ada. Namun, ada satu penyakit yang paling berbahaya dan langsung mempengaruhi buruknya pengelolaan dana desa. Masalah utamanya yakni penyakit dari perilaku aparat. Ini adalah biang kerok utama. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin buruk sikap dan kemampuan aparat desa, semakin tidak akuntabel dan tidak bisa dipertanggungjawabkan pengelolaan dana desanya. Nah, gejala penyakit ini, perilaku yang mencolok adalah sikap korupsi dan sikap curang, seperti melakukan penggelembungan anggaran, membuat laporan fiktif, melakukan penggelapan dana, dan meminta pemungutan liar. Sikap arogan dan semena-mena. Oknum kepala desa atau aparat yang bertindak sewenang-wenang merasa paling berkuasa dalam mengambil keputusan soal uang dan memutar jabatan orang lain untuk kepentingan pribadi. Lalu, tidak disiplin. Aparat desa seringkali tidak disiplin dalam bekerja dan menaati aturan. Lalu yang terakhir, ada kemampuan yang rendah. Banyak aparat desa yang secara keterampilan dan pengetahuan belum mumpuni untuk mengelola dana yang sangat besar. Lalu, selain itu ada penyakit sistem. Meskipun pengaruhnya tidak besar seperti penyakit perilaku, masalah sistem juga terjadi, contohnya nepotisme, penempatan keluarga atau kerabat di posisi-posisi tertentu, penyalahgunaan wewenang, sistem yang memberi kewenangan terlalu besar kepada kepala desa tanpa check and balance, pengawasan dan keseimbangan yang memadai membuka pintu untuk korupsi. Nah, dengan adanya hal itu semua, cara mengobati dan langkah-langkah reformasi birokrasi, yakni untuk menyembuhkan penyakit ini, perlu dilakukan pengobatan atau disebut dengan reformasi birokrasi. Nah, berikut adalah langkah-langkah konkret yang bisa diambil. Yang pertama, itu adalah perbaiki sistem dan aturan, yakni mengobati penyakit dari sistem tersebut. Sederhanakan prosedur, perbaiki dan membuat sistem serta prosedur kerja yang lebih jelas, sederhana, dan transparan. Lalu, kurangi celah kecurangan. Ubah struktur kewenangan agar tidak terpusat pada satu orang, sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan. Lalu, yang kedua ada terapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dengan mengobati kedua penyakit. Dengan adanya transparansi, yakni keterbukaan, pemerintah desa juga harus terbuka. Informasi tentang anggaran dan pengelolaan dana desa harus diumumkan kepada publik.
misalnya melalui papan pengumuman atau bahkan secara online, yaitu e-government. Nah, selain itu, akuntabilitas yang harus dipertanggungjawabkan. Aparat desa harus bisa mempertanggungjawabkan semua keputusan dan penggunaan keuangan kepada masyarakat. Lalu pengawasan yang ketat. Pembangunan sistem pengawasan internal yang kuat dan mendorong pengawasan dari luar. Lalu yang ketiga yakni tingkatkan kualitas moral aparat, mengobati penyakit perilaku. Nah, hal ini yang paling penting dengan pembinaan karakter. Lakukan pelatihan dan pembinaan yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai integritas, jujur dalam melayani. Lalu, meningkatkan kompetensi. Berikan pelatihan berkelanjutan kepada aparat desa agar kemampuan mereka dalam pengelolaan keuangan atau administrasi menjadi lebih baik. Lalu, penegakan hukum. Berikan sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran. Lalu yang terakhir, ada libatkan masyarakat dalam pengawasan. Peran aktif dari BPD, Badan Permusyawaratan Desa, harus diberdayakan untuk melakukan pengawasan secara optimal. Lalu, sebagai masyarakat juga harus melek dan kritis. Masyarakat harus didorong untuk aktif memantau penggunaan dana desa dan berani menyampaikan kritik atau laporan jika menemukan ketidaksesuaian. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Fitri Nabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.